Ini berarti untuk apa? SPA6 ini ada bertiga ya. Ini apa? Ada Ilham, ada Fendi, ada Safira. Ya. Iya, Pak. Sudah pernah dibahas dengan ini antar kelompok ininya. Tugas-tugas yang semester lalu itu yang punya Safira itu. Sudah sempat. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ilham baru gabung, Pak, di Belum, ini. Pak. Kalau Belum, Pak. kalau Fendi? Belum, Pak. Belum. Tapi masih ini, Pak, apa konfirmasi tetap ini, Pak, berjalan dengan Kak Safira. Gimana? Masih apa? Tapi sudah ini, Pak, apa konfirmasi Fendi sudah menghubungi Kak Safira. Tapi ini nanya-nanya. Tapi filenya belum ada. Apa lokasi segala macam belum tahu. Belum. Ya, jadi ini ya. Sebenarnya ini bisa jadi lebih mudah atau jadi lebih sulit ya, tergantung nanti Anda gimana komunikasinya. Saya akan apa? Beri gambaran dulu ya bahwa materi untuk PA6 ini itu adalah pekerjaan kelompok yang kemudian dijadikan pekerjaan perorangan. Pekerjaan kelompok itu membahas mengenai konsep kawasan, pembagian kafe kawasannya, terus pembagian fungsi dari tiap kafe. Kemudian setelah dibagi itu baru dikerjakan masing-masing orang per orang kafe yang sudah dibagi-bagi tadi. Nah, kalau kerjaan kelompoknya nggak selesai atau tidak dikerjakan, itu tidak akan bisa bikin desain masing-masing kafe. Itu masalahnya. Jadi ada 16 minggu, 8 minggu pertama untuk pembahasan pembagian kaplingnya, terus sisanya 8 minggu berikutnya adalah untuk mendesain masing-masing kapling. Nah, kalau misalnya ini lewat, kan ini kita udah minggu berapa? Minggu ketiga ya, berarti tinggal 5 minggu lagi pembahasan kawasan itu. Itu ada kemungkinan nanti pengaruhnya adalah pada waktu ada pengerjaan desain bangunan per kapling. Dan desain bangunan yang kita buat ini itu sifatnya adalah mixed use, fungsi campuran, lebih dari satu fungsi. Jadi gabungan atau kombinasi antara perkantoran, hunian, dan komersil. Jadi nanti bisa dipilih, misalnya kantor sewa sama apartemen dan mall misalnya ya, atau sekolah dengan rumah sakit, ya. Terus sama misalnya pasar, itu di dalam satu bangunan, dalam satu kapling. Dan masing-masing fungsi tersebut harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi lebih kompleks pekerjaannya itu. Nah, kalau misalnya dari awal Anda tidak berusaha untuk mencari tahu, mengejar ininya, ada kemungkinan besar nanti kesulitan di pengerjaan desainnya. Jadi saya harap Anda harus segera saling berkoordinasi ya, komunikasi sama-sama. Kalau perlu Anda ketemu atau gimana itu terserah lagi gimana ininya, tapi harus segera mengejar target jadwal ini ya, materi ya. Jadi kalau misalnya ini sekarang ini minggu pertamanya pengantar yang kemarin ya, minggu yang sekarang sudah ada harus kawasan terpilihnya, lokasinya. Kemudian minggu berikutnya sudah harus keluar data kawasannya. Minggu keempat sudah analisa kawasan. Ini yang sulit di sini. Nah, karena Anda sudah karena materinya itu menggunakan materi yang semester lalu yang perbaikan, jadi kemungkinan besar Anda dimudahkan dengan sudah adanya lokasi sama sebagian dari analisa yang dibuat.
Tapi bisa juga menjadi sulit karena Anda nggak tahu, karena ini belum tahu materi apa, bagaimana belum tahu. Jadi, inilah yang saya minta untuk harus segera dipelajari ya, supaya nanti sudah paham ya dengan apa yang akan dikerjakan. Misalnya kayak nah, syarat untuk mendesain ulang atau membuat pelajaran itu adalah dengan membuat 3D kawasan existing. Ya. Ini petunjuk untuk bikin 3D kawasannya. Jadi bangunan yang ada itu Anda data, ya, dibuatkan 3 dimensinya, terus diambil foto bangunan, terus ditempel. Ya. Jadi dapat seluruh seluruh kawasan dan bangunan di kawasan tersebut, terutama di daerah sekitar kawasan yang akan dirancang ulang. Ya. Ini prinsipnya supaya jangan terlalu berat filenya, itu bentuknya cuma sekedar ini aja, 3D polyline yang ditempel image ya. Jadi tidak benar-benar dindingnya bolong atau misalnya jendelanya. Jadi hanya berupa blok-blok pasang yang ditempel. Jadi harus ada 3D existing bangunan. Nah, kemungkinan besar produknya yang kemarin sudah ada ini. Tapi kalau belum ada atau belum lengkap, Anda harus lengkapi. Ini ya. Cukup seperti ini caranya. Ini karena bangunan existing, karena nanti akan dibandingkan antara bangunan existing karena kan pasti akan lebih dari satu masa tuh dengan usulan desain Anda nantinya. Ini bisa menggunakan SketchUp atau bisa menggunakan AutoCAD ya. Terserah ini. Nah, buku yang dipegang, buku yang menjadi acuan seluruh kegiatan ini namanya Responsive Environment. Ya. Nanti kita akan bahas mengenai aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam kawasan yang akan Anda rancang. Yang kalau Anda lihat, ini ada 7 ya. Permeability, legibility, variety, robustness, visual appropriateness, richness, sama personalization. Nah, ketujuh aspek ini harus ada dalam kualitas lingkungan yang Anda akan rancang nanti. Nah, apa saja masing-masing aspek itu yang akan saya bahas per pertemuan mingguan. Jadi buku ini sendiri ada dibagi teorinya, ini misalnya teori permeability ya. Kemudian ada lembar kerjanya. Lembar kerja itu adalah kegiatan yang harus Anda lakukan ya. Ini ya. Ini bisa implikasinya. How to achieve probability. Jadi probability itu apa? Probability adalah akses yang memberikan kemudahan untuk pencapaian suatu lokasi. Ya. Ini ada teorinya yang kita bahas. Kemudian dari situ ada namanya desain aplikasi. Bagaimana untuk mencapai suatu probability. Pertama, analisa jalan dan blok di sekitar kawasan untuk mendapatkan tingkat kepentingan dari akses yang menuju ke arah site. Terus yang nomor 2, tempatkan untuk cari atau buatkan rute-rute baru yang melewati site. Kita lihat nih, ada desain sheet 1-1 dan 1-2. Jadi ini dia adalah lembar kerja 1-1. Lembar kerjanya mana? Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerja. Jadi nanti kalau ini kawasan yang akan dirancang, terus
Anda mulai petakan, oh ini jalan-jalannya, ini langkahnya untuk mendapatkan jalan-jalan yang utama yang mana. Jadi yang nggak penting itu dihilangkan. Kan Anda lihat hanya mencari jalan-jalan utama saja, ini kan satu. Analisa jalan, ya, dan untuk mendapatkan akses point ke arah site yang relatif diurut secara kepentingannya. Ini jalan, ini site Anda, lokasi Anda. Nah, mana ini yang penting nih dari semua? Enggak semua jalan, jalan yang penting aja. Oh ini misalnya. Jalan ini, dan jalan ini. Yang tak penting. Terus jalan ini dan jalan ini. Jalan lain yang mana? Nggak usah di ini, nggak usah dibuat ya, karena nggak terlalu ini, nggak terlalu penting. Gitu. Nanti akan dibuat usulan untuk pembagian blok. Ini Anda urutkan ininya, mana yang paling langsung, mana yang paling paling belok-belok. Terus ini yang mana yang paling banyak alternatif jalan koneksinya ya. Kemudian baru akan dibuat usulan bagaimana membagi blok tersebut berdasarkan analisa tadi. Ini dari yang ini tadi, ya, lahan ini ya. Nah ini diputar ya untuk memudahkan dalam presentasi ya. Ini jalan-jalan yang usulan tadi ya. Ini jalan yang vertikalnya, ini jalan-jalan yang horizontalnya. Ke arah sini. Ya. Usulan ini tadi. Nah ini terus ini berlaku sama ini. Ini kan untuk yang permeability ya. Yang satu. Nah, yang keduanya ada juga ininya. Ini 114 ini semua ininya, semua kualitasnya. Yang keduanya ada yang di sini. Ini. Nah, variety sama, ada teorinya di depan, kemudian ada pembahasannya, kemudian ada desain aplikasinya, bagaimana meningkatkan variety. Ya. Nomor 1, ambillah blok struktur pada bab pertama, pada bab probability sebagai starting point, sebagai langkah awal untuk mendevelop atau mengembangkan variety. Yang kedua, pertimbangkan kesesuaian yang terjauh berdasarkan beragam penggunaan, dan juga carilah atau lengkapi data mengenai kebutuhan ya, demand ya, dan atau berdasarkan survei lapangan kan. Ini ada desain 21 ya. Lembaga 21. Apa itu 21 dan sini? Cara untuk mendirikan menentukan fungsi-fungsi dalam site. Jadi sebenarnya buku ini atau teori ini itu memberikan langkah-langkah manual ya. Bagaimana cara mencapai kualitas yang sudah dibahas di depan tadi. Oke. Hanya kalau saya ulang lagi balik sini, ini resumenya ini. Jadi bagaimana cara menganalisa suatu tapak untuk kegiatan fungsi-fungsi yang macam, fungsi yang campuran, itu adalah dengan menerapkan teori responsive environment. Itu apa saja? Ini ya, ada probability. Apa itu probability? Probability itu adalah
kemudahan aksesibilitas pencapaian. Availability sendiri dibagi atas publik untuk umum, ada akses untuk umum untuk semua orang, ada akses untuk private, hanya pengguna saja. Kayak mall misalnya, mall itu kan untuk umum, siapapun boleh masuk. Kalau mau belanja atau nggak mau belanja boleh masuk. Tapi ada area-area yang itu hanya untuk private saja, misalnya pemilik tokonya, dia nggak boleh masuk ke pengunjung nggak boleh masuk ke ruang yang khusus untuk toko, simpan barang. Nah, jadi harus tentukan dulu mana yang public, mana yang private. Keduanya saling melengkapi dan bisa membutuhkan akses yang menghubungkan antara keduanya. Permeability di ruang publik sangatlah bergantung dari sejumlah jalur alternatif yang mengarahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Inilah yang makanya penting untuk membuat blok Anda itu punya akses, ya. Karena kalau nggak itu dia akan terlalu besar, ya. Semakin banyak akses, prinsipnya akan semakin bagus, ya. Dia memberikan alternatif pencapaian dari tempat lain. Nah, tentulah jalur itu harus mudah dilihat. Jadi tidak hanya secara fisik, tapi juga secara visual. Ya. Akses itu bisa kalau secara visualnya sulit, fisiknya mungkin nggak sulit. Ya. Atau bisa kebalikan, secara visual mudah, secara fisik susah dicapai. Misalnya apa? Misalnya kalau dia kayak Anda lihat bulan, ya, secara visual Anda lihat bulan dong, tapi aksesnya bisa sulit. Anda harus menggunakan alat khusus loh, misalnya pakai roket lah, misalnya. Atau misalnya Anda kalau di kota-kota besar itu kan banyak, misalnya bangunan di Bandung, ya, kayak di Semarang, Surabaya, itu bangunan rumah-rumah kampung kota, ya, berada di belakang dari modern, ya. Jadi secara visual sulit karena nggak bisa dilihat, tapi secara akses dia ada, tapi memang berbelok-belok bersembunyi, ya. Nah, untuk probability sebaiknya dia harus mudah dilihat dan juga mudah dicapai. Beberapa pendekatan desain yang dapat menurunkan kualitas probability adalah meningkatnya skala pengembangan. Jadi ada beberapa objek, beberapa tapak digabung menjadi satu kawasan yang besar, tapi ternyata akses cuma dua, keluar sendiri, akses masuk sendiri. Jadi sebaiknya pengembangan skala besar itu tetap memberikan akses yang sama atau bahkan lebih banyak dari yang sudah ada. Kemudian penggunaan tata letak yang hierarkis dan jenjang itu juga akan menyulitkan untuk probability, ya. Misalnya ini misalnya kita jadi probability yang sulit itu kalau dia berjenjang itu ini misalnya, yang berjalan seperti ini. Nah, jadi kalau kaum D itu harus lewat A dulu, jalan utama, jalan secondary B, jalan secondary tertiary C, baru ke D. Ini berjenjang namanya. Ini harusnya dihindari, ya. Hierarki layout. Jalan juga nggak boleh sifatnya ini satu lagi nih, ini yang tadi, ya, pengembangan skala besar, ya. Jadi dulu misalnya satu lot besar tapi dibagi banyak-banyak coupling. Aksesnya banyak, ya, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Begitu dibeli sama satu perusahaan besar, kemudian dibuat jadi satu kompleks bangunan, tapi cuma satu aksesnya. Ini mengurangi ini ya, mengurangi permeability ya, mengurangi kemudahan akses. Kemudian misalnya pengembangan jalan yang sifatnya berdesak, buntu ya. Ini sulit nih mencapai di sini. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Ini probability-nya sulit. Kenapa? Karena ada bangunan kampung banyak tapi ditutupi oleh gedung-gedung tinggi. Untuk masuk ke dalam orang harus hanya yang sudah tahu saja yang bisa ya. Nah, dari A ke B itu cuma bisa lewat sini ya. Lewat sini. Tapi kalau dibuat dia banyak akses bisa dari sini ya. Bisa dari sini. Dari sini. Jadi semakin banyak kemungkinan alternatif akses, semakin mudah dicapai, semakin permeable dia. Oke. Nah, terus yang prinsipnya ya, kita menggunakan perimeter block. Perimeter block itu apa? Ini perimeter block. Jadi nanti masa-masa bangunannya itu menggunakan prinsip perimeter block. Ini perimeter block. Bentuk bangunannya mengikuti bentuk side-nya, bentuk tapaknya. Jadi bukan yang ini, bukan ini, tapi adalah yang ini atau yang ini ya. Ini bukan perimeter block. Karena bangunan itu tidak sesuai bentuk. Jadi perimeter block itu dia bentuk bangunannya, bentuk masa bangunannya mengikuti bentukan blok. Perimeter block development. Dia ada bagian depan, belakang, berbeda dengan private open space di belakang dan public open space di depan. Bagian muka bangunan menghadap ke ruang publik, jalan taman, cukup dekat terdapat dengan. Bagian belakang menghadap ke bagian dalam blok bangunan. Dia ada inner court. Ya. Ruang luar private berada pada bagian belakang bangunan. Untuk mencapai itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Analisa jalan dan blok lingkungan nomor 1, 1. 2, tentu kartu baru dari tapak 1, 2. Ini tadi ya. Jumlah kerja 1. Nanti ini akan ada buat sebagai laporan ya. 1. Jadi ada buat jalannya, ada potong-potong analisanya. Pilih yang utama saja, terus ada analisa jalur jalannya seperti apa menuju site, terus ada analisa juga berapa banyak alternatif jalan yang ada ya. Kemudian usulan untuk pembagian blok ya. Nah, ini mungkin ya sudah ada di di site yang sebelumnya, tapi saya tidak mengharuskan Anda harus menyamai ya, tapi Anda juga melakukan ininya, melakukan analisa yang sama. Kalau ternyata sama, cocok, ya nggak apa-apa pakai yang lama. Tapi kalau tidak, Anda bisa rubah ya sesuai dengan analisa yang Anda dapatkan. Oke. Ya, ini checking block. Ini sama ya. Variety. Ini bagaimana suatu fungsi itu bisa
banyak pada satu tempat ya. Jadi harus beragam karena fungsi-fungsi itu akan menarik orang yang berbeda, menghasilkan bentuk bangunan berbeda dan memberikan makna berbeda. Jadi makin banyak bentuknya, makin macam-macam ragamnya, makin banyak pengunjungnya nanti. Itulah mengapa suatu bangunan, satu lokasi itu akan lebih sustain, lebih bertahan kalau dia fungsinya itu beragam. Ini caranya untuk mencapai variety. 2-7. Nah, inilah yang saya minta Anda untuk pelajari. Jadi, karena ini sudah minggu ketiga, minggu keempat, ya, Anda harus pelajari dulu ininya. Anda buka e-learning-nya, Anda baca, kemudian Anda cross-check dengan apa yang sudah dikerjakan, kemudian buat Miro, asisten ke saya, apa yang harus dilakukan dengan ini, Pak, kita sudah ini, mana yang boleh, apa, terus saya atau kelompok kami akan membuat desain baru. Jadi semua yang Anda lakukan itu dasarnya adalah dari teori yang ini. Jadi Anda bisa membuat analisa dengan dasar teori yang jelas. Ya. Hari ini memang saya minta lebih pagi karena saya ada keperluan, ada rapat di kota. Makanya saya minta 7.30 itu sudah mulai, tapi tadi mulainya sudah terlambat. Nanti ininya untuk minggu depan mungkin akan kembali lagi jam 8, tapi tergantung ini ya, tergantung kondisi ya. Makanya Anda harus pantau dulu grup WA-nya biar tahu jadwalnya kapan. Dan jadwal untuk asistensi tidak tergantung pada jadwal yang hari Rabu ini. Anda bisa lakukan di hari-hari lainnya ya. Nggak masalah. Anda sudah buat di Miro, terus Anda kirimkan link yang saya, terus Anda bilang, Pak, kami sudah masukkan materinya, tolong dicek, tolong diperiksa. Karena pembagian ininya, pembagian jadwal untuk kegiatannya itu sudah dibagi per minggu. Jadi nanti ini Anda masukkan tetap ya, kelompok kawasan misalnya. Ini kan belum ada nih, belum ada jemaat submit. Ini mana masukkan nanti? Karena ini penilaiannya per tugas ya. Ya, ini yang tugas pertama belum masuk. Tugas kedua, kawasan terpilih belum ada juga pasti. Nah, 0 kan? Nah, ini Anda masukkan nanti. Agar bisa saya cek, saya periksa progresnya. Minggu ketiga juga pasti 0, karena minggu pertama aja 0. Data kawasan. Ada kan? Ini ada. Ini kan tanggal 12. Tanggal 13 hari. Udah 3 tugas nih lewat. Jadi nanti Anda kejar ya, Anda isi kembali. Ini gambar existing. Ini yang tadi ya saya bilang. Anda harus data lokasi yang ada di situ, buat 3D bangunannya, kemudian dikirimkan gambarnya ke ini dalam bentuk JPEG. Kondisi lingkungan, jadi ada 3D, baru itu tampak bangunannya, kondisi existingnya, kemudian baru dimasukkan. Ini barangkali sudah ada. Kan nanti, makanya harus segera koordinasi ke yang lainnya, ke anggota lainnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Izin Pak. Ya. Ini kan Ilham baru masuk. Nah, ini kan kelompok kan Pak ya? Ya. Cuman bertiga kan Pak di PN6 ini? Ya. Nah, itu untuk pembagian kelompoknya siapa mana Pak? Atau langsung bertiga? Satu kelompok. Satu kelompok? 3 orang, ya. Iya Pak. Kalau satu kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, kalian cuma bertiga ya jadi satu kelompok, masa jadi 2 kelompok, repot sekali kan? Jadi 2 kelompok, ada 2 orang, ada 1 orang. Iya Pak. Kelompok ini, nah materinya itu bisa pakai materi yang punya Safira yang kemarin. Safira kan perbaikan. Makanya saya bilang
Anda mungkin diuntungkan dengan sudah ada materi yang sebagian sudah dikerjakan, tapi bisa juga dirugikan. Karena sebagian sudah dikerjakan, bisa jadi Anda terpengaruh dengan hasil yang sudah ada. Padahal tetap saja itu ada harus analisa ulang. Ada beberapa pekerjaan yang memang harus Anda lakukan kembali ya. Bisa saja pembagian blok yang sudah ada itu berbeda dengan apa yang Anda analisa. Itu yang jadi. Nah, makanya saya minta tuh Anda segera koordinasi dengan anggota yang lain. Gimana caranya nih? Atau minta dulu bahannya, bisa dipelajari. Agar udah dapat tuh, udah langsung ke persoalannya. Kalau sekarang kan baru teorinya aja tuh agak susah diaplikasikan ke dalam tugas nyata. Kalau sudah ada, nah Anda sudah mulai kelihatan tuh, oh ternyata begini nih cara ininya, cara penerapannya. Gitu. Untuk konsep itu Pak, itu berarti 3 orang itu sama konsepnya Pak ya? Karena satu kelompok tadi Pak. Kalau kelompok iya sama. Untuk kelompok konsep kawasan sama, tapi nanti kalau konsep bangunannya beda-beda tergantung. Karena nanti pembagian fungsinya beda-beda. Misal ya, satu kawasan fungsinya sama tuh, campuran antara pertokoan, hunian dan perkantoran. Tapi beda-beda tiap orang karena fungsi utamanya berbeda. Misalnya Ilham misalnya, fungsi utamanya adalah hotel. Jadi secara desain hotelnya lebih dominan dibanding dengan kantor dan mall misalnya. Itu adalah pelengkap dari hotel. Tapi yang satu lagi misalnya si Fendi misalnya, dia bangunan utamanya, bangunan yang dominannya itu adalah misalnya rumah sakit misalnya, atau misalnya perkantoran, kantor sewa. Nah, sedangkan fasilitas huniannya, misalnya dia buat ada hotel bintang 3, misalnya, semacam losmen misalnya. Terus ada juga pasar misalnya, atau sekolah misalnya. Itu sebagai pelengkap dari perkantorannya. Jadi yang satunya adalah hotel sebagai bangunan utamanya, satunya adalah kantor sebagai bangunan utamanya. Nah, pembagian itu kan di kelompok. Jadi dalam satu kawasan itu bisa ada sekelompok atau beberapa kelompok kompleks bangunan dengan bangunan utama yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu adalah fungsi campuran. Paham ya maksudnya ya? Paham Pak. Paham Pak, paham. Nah, Anda bisa, kan ada saya tulis di WA itu kan kemarin tuh beberapa link YouTube untuk yang semester lalu tuh Anda bisa lihat tuh, Anda bisa cek bagaimana bagaimana prosesnya ya, atau ada beberapa mata kuliah yang saya bahas di situ, itu juga hampir sama lah seperti itu teorinya. Jadi saya harap Anda bisa mengejar untuk mempelajari materinya, kemudian asistensinya itu segera dilakukan. Karena 8 minggu pertama ini sudah hilang 3 minggu. Ya. Jadi hanya punya sekitar setengahnya lagi, 4 minggu lagi untuk membuat materinya. Oke. Baik. Itu ada lagi yang mau tanyakan? Silakan kalau bisa ada. Sebelum saya tutup. Andy mungkin dulu Pak. Sudah Pak, cukup Pak. Sudah. Cuman iya. Jadi tolong dinyalakan dulu ya. Akan ini dulu. Yang Ilham tidak bisa Pak, kameranya rusak. Ya.
Baik. Terima kasih. Jadi, tolong segera dikoordinasikan dengan teman-teman kelompoknya untuk segera membahas materi dan lokasi yang sudah ada. Nanti ininya dimasukkan ke Miro, kemudian Miro-nya ada kirim linknya ke grup, nanti biar bisa saya cek ini. Bisa sekaligus saja sampai yang pembagian kafling ya, atau bisa juga per tahap. Itu serah gimana teknisnya. Silakan aja. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.